sukanya adalah membaca haji. Gitu. Dipompa pakai cara apapun, angkanya nggak akan lebih dari angka itu. Jangan lupa angkanya berapa ya? Saya nggak tahu 68 enggak, tapi kira-kira nggak sampai 10%. Ya, kira-kira itu. Nah, sekarang dalam situasi yang seperti ini, akhirnya kotak-kotak itu lebih jelas. Yang blogger sejati, dia akan tetap meng-create blog, mengupdate konten rutin apapun yang terjadi. Ya, yang blogger palsu, dia drop. Dropnya bisa ke konversasionalis, bisa ke kritik, turun. Gitu. Nah, menariknya adalah apa? Yang katanya ada di atas, dia bisa bermain di semua kata bawah. Ini bedanya sama kalau kata tengah ya. Ya, turun. Dan dia punya blog itu biasanya juga aktif di Twitter dan Facebook. Kenapa begitu? Karena memang dia sekaligus bisa konversasionalis. Yang bawah nggak bisa naik makan. Makanya harus mengatakan bahwa jika orang ini sama, wajahnya sama, kemampuannya sama, dihitung followernya ada 2 orang ya. Yang satu ngobrol satu enggak. Yang punya blog itu followernya 40% lebih banyak daripada yang nggak punya blog. Ya. Itu risetnya sahih. Ya. Beda mas. Jadi orang punya blog lalu followernya lebih banyak. Tapi harus yang sama ya. Itu betul. Nggak boleh sembarangan. Itu. Nah, yang kemudian nggak bisa ngomong di sosial media, balik ke forum. Makanya yang ada di kampus, perhatikan baik-baik, tweetnya nggak terlalu aktif. Nggak terlalu aktif. Yang aktif cuma pasmin aja. Ya kan? Siapin kedua. Tak dulu ya mas. Sampai hari depan jomblo. Karena mereka yang di kampus lagi di kampus itu adalah tipikalnya kritis. Karena kan sekarang lihatnya, makanya di kritik pun nanti ada etika sendiri, dibangun oleh mereka sendiri. Di konversasionalis juga begitu, akan terbentuk etika sendiri. Itu juga kan di kreator juga begitu. Makanya enaknya kalau kita ada di kata-kata, kita bisa ngomong sampai ke bawah. Ya, jadi kalau yang berdebat, gimana supaya mereka ngomong banyak? Nggak usah, sampai mati kita akan bisa ngomong. Ya, kalau orang ya juga. Yang suka apa sih kalau itu? Selesai. Ya. 86% laki-laki. Ya. Nah, yang dari Merapi itu menarik. Gimana cara koreksinya? Sepanjang media mainstream masih menganggap dirinya sebagai yang paling benar dalam menyajikan sesuatu yang sifatnya jurnalistik, itu dia akan pakai standar baku. Kamu kalau protes, mau menulis berita, ya sudah, kirim surat, jawab. Dan itu aja, simpel. Baca kan? Baca kan? Oh iya. Dan itu kalau ketemu media yang bagus, kita akan direspon dengan benar. Atau minimal dihapus. Ada kejadian lucu sekali. Kira-kira terjadi namanya berita lagi ibu-ibunya dulu. Ya, berita. Bukan berita oral ya. Kemantan oleh itu. Lagi ada banyak penduduk. Belum lagi pada berkunjung ke penjaranya. Penjara ya. Tadi surat masuk Bu ya. Tangerang. Ada sebuah media online. Teruskan. Oh, ternyata nggak ada blogger saya kok. Tidak, pokoknya gitulah ya. Nggak ada blogger di sana. Itu diberitakan begitu. Murni karena memang itu wartawan baru. Nggak kenal blogger di sana. Padahal banyak di situ. Yang datang orang bukan blogger. Yang responnya cantik. Tulisan semua dari wah, tidak namanya orang para blogger waktu itu. Lagi. Waktu itu kan blogger lagi bersatu-satunya. Wah, sudah. Sekarang udah tak sampai kapan kan? Karena aku komentar, ya. Nah, cantik jawabnya. Jadi apa? Dia interview beberapa blogger yang datang untuk kaitannya sama konteksnya sih. Itu lah. Dan dengan wajah blogger yang datang itu disebut ini blogger yang datang interview itu mengkoreksi berita dia yang mengatakan ada blogger. Betul kan? Oh, cara koreksinya dia gitu. Keren kan? Ada yang keren begitu, tapi ada yang kemudian ngawur. Dihapus itu masih lumayan. Yang ngawur lagi yang itu kamu siapa sih gitu kan?
Nasir siapa sih Nasir? Nasir siapa? Nah ini menarik. Lagi ada sebuah riset menarik. Adalah sosial media itu membuat banyak seleb. Orang terkenal, seleb itu harus aktif. Bisa jadi orang politik, bisa jadi Kartono yang Bisa jadi manusia. oh itu tentu hal itu. Itu sekarang semakin stres karena tekanannya bukan lagi dari media mainstream, tapi juga dari online. Contohnya adalah TV-TV. Ya, TV-TV itu dulu musuh utamanya adalah entertainment. Ya, sampai dia cara kemarin dulu musuh utamanya itu. Sekarang dia lagi kerja habis-habisan sama followernya, menjual diri. Saya followernya di Twitter. Oh iya, kamu jual harganya, cuma 15 juta. Mana biasa? Ya, jangan pengaruhku. Nah, itu gitu lagi. Apa yang dilakukan? Dia simpel. Justru dia harus aktif di sosial media. Dia harus jelasin bahwa yang ditulis di media itu ngawur. Jadi sebenarnya cara menguasai media mainstream adalah melawannya. Nah, lawan. Dengan cara apa? Dengan cara kita bikin konten kita sendiri, versi kita, kemudian minta tolong para sahabat kita itu untuk maju kemana-mana. Itu saja. Kenapa? Karena sesuatu kalau udah mempan, satu-satunya cara menguasai adalah revolusi. Baru banget kalau ya, kira-kira gitu. Makanya sekarang kita harus aktif, punya blog, punya sosial media, dan friend. Nah, pertanyaan terakhir tadi sih, 2 pertanyaan masih tidak sebenarnya. apa? Tren. Oh iya. Itu udah kan? Dan mulai udah kan? Ya nanti tren sama tadi lupa gue juga. Ya tren dulu tren. Ya tren. Sekarang ini, aku tak boleh lagi. Media mainstream tetap merasa jurnalistik adalah wilayah kita. Itu penting. Makanya sekarang terjadi diskusi di Twitter banyak itu. Sekarang kan eranya jurnalis manga. Nah itu harus dikoreksi. Wah, sekarang banyak yang manga. Termasuk saya manga. Saya bela yang mainstream. Tapi dari sisi yang juga seperti itu. Memang kalau kita nggak punya ilmu jurnalistik. Ya kan? Dan kita tidak perlu harus jadi jurnalis. Jadi blogger. Nggak harus jadi jurnalis. Enggak wajib. Tidak ada kewajiban harus seperti enggak perlu. Tetapi buat penanya. Tulisan kita itu harus make sense. Apa sih bahasanya? Dalam Arabnya. Kalau saya ikut make sense gitu ya. Jadi contoh seperti orang yang mau tulisanku 2004, jangan mau tentang karena yang tulis di 2008 itu konteksnya ke 2008. Jadi intinya adalah ketika kita nulis harus kontekstual saat itu. Kalau basisnya adalah artisan atau berita. Tapi kalau tulisannya adalah futuristik, enggak apa-apa kayak gitu. Gitu. Jadi itu yang kamu sampaikan. Enggak harus dari jurnalistik. Tetapi ingat bahwa sekarang ini era jurnalisme warga. Sebenarnya jurnalisme warga itu adalah yang melahirkan jurnalisme mainstream sekarang. Dulu itu orang itu lahir dari orang-orang yang sendiri, individu. Kemudian membentuk sebuah lembaga, jadilah orang. Sebenarnya mirip-mirip. Itu mirip di konteks sekarang. Bahkan sekarang pun media mainstream mengandalkan jurnalis warga. Itu jurnalis kita. Oh iya. Ya kan? Macet di mana? Tapi juga sekarang di Surabaya itu banyak jurnalis warga. Kompas bikin kompas yang dan ngasih tempat untuk itu. Cuman meskipun ngasih tempat, arogansinya tetap ada yang namanya jurnalisme. Hanya dimiliki atau hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar ilmu jurnalistik. Itu. Saya bilang dua-duanya kita harus skeptis terhadap dua-duanya. Baik terhadap mainstream maupun terhadap sosial media. Kalau dibaca nggak masuk akal, baca. Itu aja. Sekarang itu saya. Dua-duanya kita harus skeptis terhadap. Tapi saya tetap berpendapat bahwa di era sosial media, blog dan lain-lain tidak perlu menjadi jurnalis. Tetapi tulisannya harus halalan toibun, kontekstual, itu. Ya. Kamu boleh. Ini masih ada satu yang belum dijawab nih. Nggak tahu yang apa Ya boleh.
pendek ya. Gue udah mulai dikototin tuh. Kalau yang kemarin gitu. Satunya lo kayak lu. Kalau saya Bambang, saya blogger dan ini. Kamu ahli TV. Tapi saya tahu TV, tahu banyak tentang TV. Nah, soal TV itu juga unik. Dan jadi kan saya juga kok rasanya sih perlu ini ya frame-nya bahwa yang di citizen journalism itu kalau main opinion itu sebuah gejala, bukan harus berarti sebagai orang itu masuk ke dalam dunia jurnalistik. Nah, artinya begini, kita biarkan memang dalam pada saat kita menyebut bahwa kita adalah jurnalis.